warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anis Mutholiah selaku Ketua Program Keahlian Tata Busana. Yang saya hormati dan saya banggakan yang Bapak Ibu luar biasa, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 3 Magelang, dari guru produktif dan guru umum. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kita pada hari ini. Kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Adalah tugas dari kami, yaitu calon guru penggerak angkatan 11. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Budaya positif yang ada di sekolah kita ini di SMK Negeri 3 Magelang. Oke, dalam kegiatan ini akan saya paparkan 5 materi, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, lalu yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita bermain-main terlebih dahulu, Jim. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu sekarang kepalkan tangan kanan Bapak Ibu. Tangan kanan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu membayangkan bahwa Bapak Ibu itu menyimpan sesuatu yang berharga di kepala Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu itu sekuat tenaga untuk menyimpannya, karena betapa pentingnya sesuatu itu yang ada di kepala Bapak Ibu. Karena begitu pentingnya, ya Bapak Ibu sekuat tenaga untuk bisa menjaga. Kemudian tugas yang berikutnya yaitu silakan Bapak Ibu mencoba dengan temannya yang sebelahnya itu. Mungkin mencoba dengan segala cara untuk mencoba tangan Bapak Ibu yang sedang mengepal itu. Kemudian silakan boleh dengan cara membujuk, ataupun menghardi, ataupun mengintimidasi, ataupun memarahi, menggelitik, bahkan menawari dengan uang agar Bapak Ibu bersedia membuka kepala tangan kanan. Monggo Bapak Ibu sekarang, silakan. Silakan.
kira-kira Bapak Ibu apa yang istilahnya mungkin Ibu sebagai yang tadi membujuk ya, yang sebagai membujuk. Kira-kira apa Bu? Apa istilahnya refleksinya dari kegiatan ini? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Ibu kita membantu ya, betul supaya Terima kasih. Saat saya menghafal merupakan tangan, saya membayangkan ini sesuatu yang sangat berharga banget, ya, kaitannya dengan kehormatan saya, sehingga harus saya jaga, saya rawat, dan tidak berharganya. Tadi mau diganti dengan Tuang. ya sesuatu yang luar biasa juga apapun, tapi tetap saya tidak mau. Jadi karena tidak terlihat harganya, maka tidak dapat diganti dengan apapun juga. Jadi sampai kapanpun tetap akan saya pakai. Orang lain tidak boleh tahu. Terima kasih. Terima kasih sekali. Terima kasih Bu Umi atas refleksinya untuk kegiatan ini. Barangkali mungkin ada lagi yang tadi mencoba untuk membujuk. Sinten nggih tadi mau memberikan membujuk Bu Anis, membujuk saya, membujuk. Ferdi Pak Anis, Ferdi dan Bu Anis, monggo. membujuk, Ferdi membujuk. Ya, ya, tadi saya membujuk dan Bu ini tentang bersikeras aku gak bisa diapa-apakan. Padahal orang teman semua. Padahal sama-sama orang teman kurang bisa bareng. Ternyata gak bisa. Nggak bisa. Ini kaitannya dengan prinsip. Oke. Itu harus punya prinsip. Kalau mau hidup benar, ya harus pegang kebenaran. Jangan pernah terlepas. Bagus sekali. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu Umi. Kebetulan tadi saya termasuk yang kelompok B ya, yang boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memaling, menggoda dan sebagainya. Nah, ide-ide menggelitik. Kebetulan menggelitik itu yang saya gunakan untuk menggelitik teman saya di sebelah saya ini, Bu Niken. Ternyata beliaunya tidak keren. Tidak keren ya. Ternyata setelah itu saya ambil satu-satu jarinya juga beliaunya itu kencang banget. Kemudian saya ajak ngobrol tetap tidak tergoyahkan. Sampai akhirnya pakai iming-iming uang juga orang pengen. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang di kelompok B kita juga sudah berusaha sekuat tenaga untuk bisa membuka apa yang menjadi genggaman dari teman-teman yang kelompok A. Tetapi ternyata di teman-teman kelompok A itu begitu kuat memegang prinsipnya, memegang apa yang perlu mereka lindungi, sesuatu yang sangat berharga. Ternyata tidak semudah apa yang kita inginkan ketika kita ingin menginginkan sesuatu yang mereka pegang seperti itu. Jadi butuh perjuangan dan saya gagal. Begitu. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih sekali kepada ibu-ibu yang sudah memberikan refleksinya untuk kegiatan tentang ini ya, prinsip juga ya, prinsip di dalam kehidupan kita juga punya prinsip yang kita pegang teguh, tidak tergoyahkan oleh apapun, tidak mau ada goyah dikasih apapun, enggak, walaupun orang itu menghargai kita, walaupun orang itu memarahi kita, walaupun orang tersebut itu istilahnya membujuk, mengintimidasi dengan uang, dengan ini membujuknya, tapi tidak, karena prinsip kita adalah yang kita anggap benar itu harus kita jaga. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini sebagai miskonsepsi ya tentang
makna kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, juga ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah teori miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Kemudian ada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini menurut Stephen R. Covey itu prinsip People-Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini banyak sekali ya stimulus respon dan teori kontrolnya. Di sini realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya adalah kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Nah, itu adalah teori merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan terhadap teori kontrol. Yang selanjutnya makna disiplin. Makna disiplin di sini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu saya kutip dari Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Kemudian hampir sama makna disiplinnya. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dengan konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya di sini kita di SMK 3 Magelang ini sudah sering yang menerapkan disiplin. Disiplin dengan arti kita sudah membuat peraturan yang ada di sekolah. Di antaranya peraturan di sekolah kita, salah satunya adalah tidak boleh datang terlambat, kemudian tidak bermake up yang berlebihan, lalu apa lagi Bapak Ibu? Menggunakan seragam sesuai
sesuai dengan aturannya. Senin Selasa harus OSIS, Rebo Kamis identitas, Jumat menggunakan pramuka lengkap, pramuka aja. Kemudian apalagi deh Bapak Ibu? Penggunaan terutama penggunaan ruang praktek tidak boleh makan. ya, penggunaan ruang praktek. Di dalam penggunaan ruang praktek tidak boleh kita anak-anak tidak diizinkan untuk makan dan minum di dalam ruangan karena itu akan beresiko keras, beresiko berat apabila makanan tersebut ataupun air tersebut nantinya akan mengenai mesin yang digunakan. Karena mesin yang digunakan adalah banyak sekali menggunakan listrik. Ya, nanti takutnya akan kesetrum dan sebagainya. Seperti itu, gitu. Jadi untuk makna disiplin di sini diantaranya adalah seperti itu. Nah, kita lanjut pada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini Ibu 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, pastilah semuanya kita pasti butuh ini ya, bertahan untuk hidup dalam kondisi apapun. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini yang dibutuhkan para sekarang menyebutnya murid ya, bukan peserta didik. Para murid yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bisa kerjasama. Ya, kerjasama tidak ada yang namanya circle-circlean. Jadi saya mau yang grup A saja, saya mau yang grup B saja. Dan kita semuanya bersama-sama. Ya, kemarin saya masuk di kelas 11 bersama 1. Di situ menginginkan pada saat saya membuat keyakinan kelas, di situ anak ada yang menyampaikan, saya ingin teman-teman itu adalah teman-teman yang solid, teman-teman yang bisa kerjasama, tidak ada geng-gengan seperti itu. Ya, saya berikan apresiasi kepada anak kelas 11 bersama 2. Wah, hebat, keren kalian, betul sekali. Harus seperti itu, kompak kalian, tidak boleh ada istilahnya berkelompok. Kita semuanya harus satu. Nah, seperti itu. Kemudian penguasaan di sini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, saya yakin juga semuanya para murid juga menginginkan ini ya. Dia punya keinginan untuk dianggap. Jadi di dalam kelas itu juga saya tidak boleh sampai tidak dianggap berada di sini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, diantaranya kalau misalnya kita masuk kelas, kita absen satu persatu, kemudian kita tanya dan sebagainya. Dan mungkin tidak semuanya kalau jumlah 36 ya tanya satu persatu waktunya habis nih. Kalau tidak hanya perwakilan saja Pak. Kalau sudah di absen, otomatis kan mereka sudah dianggap saya sudah ada di sini, dianggap ada. Kemudian diakui dan didengar. Kemarin saya juga mendengar curhatan anak-anak, ibu saya begini, walaupun saya lewat chatting ya. Kemarin saya merefleksi bagaimana kegiatan pada hari ini dan kedepannya nanti kalian tuh menginginkan seperti apa? Ada yang curhat, ini bu, saya kira, ya saya dengarkan. Jadi mereka itu banyak kan mau ngomong bicara secara langsung itu masih susah. Bu, boleh ya bu lewat chat? Boleh, silakan. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan
mengendalikan arah dirinya. Jadi bagian sini kebebasan bukan terus bebas sebebas-bebasnya ya, tapi harus bebas di sini adalah dia harus mandiri, kemudian memiliki pilihannya dia sudah masuk ke program keahlian ini ya harus bisa menjalankan semaksimal mungkin karena sudah pilihannya di situ. Mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu yang dimaksud dengan kebiasaan. Kemudian kesenangan di sini bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi kemarin juga saya mencoba untuk ice breaking, walaupun ice breakingnya itu hanya 5 menit saja. Karena saya mencoba, kemudian saya tambah. Bagaimana anak-anak? Wah bu, senang bu, seru bu. Bu, besok-besoknya lagi harus ada ya bu. Ya, tetap kalau misalnya kita sepakat untuk 5 menit mereka untuk bisa meningkatkan mood belajarnya. Ternyata bu, enak juga chatting ke saya, refleksinya bagaimana nak untuk kegiatan ini. Senang bu, happy, bahagia. Nah, ada kata bahagia. Padahal di sini itu kan kita menginginkan anak itu ke sekolah itu ya juga harus bahagia. Hilangkan kesedihan yang apabila berada di rumah itu rasa sedih, ya dihilangkan. Di sini kita semuanya harus bahagia. Nah, contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah teori motivasi atau perilaku manusia. Sini ada motivasi eksternal, kemudian motivasi internal. Nah, kira-kira dari kedua motivasi ini, Bapak Ibu memilih motivasi yang mana? Satu, dua, tiga. Bapak Ibu menginginkan yang mana? Tiga. Ya. Betul Bapak Ibu. Jadi yang ketiga itu adalah motivasi internal, tujuan disiplin positifnya. Jadi kita menghendaki mereka melakukan itu tuh harus dari kesadaran diri sendiri. Jangan sampai dipaksa. Apabila itu suatu peraturan mereka harusnya menyadari oh iya saya tidak boleh melanggar. Nah seperti itu harus ada dari kesadaran diri sendiri. Ya, jadi kita mencoba untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi hukuman ini tolong dihindari. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga sebisa mungkin anak bisa menghindari motivasi eksternal ini. Walaupun pada kenyataannya memang anak-anak kita masih mempunyai motivasi eksternalnya. Jadi gimana caranya kita untuk menumbuhkan motivasi internalnya ini? Nah, kita lanjut. Maaf ya, ini kok di bawah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini juga menurut dosen tahun 1996. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman di sini tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi kalau misalnya terlambat sekolah, masuk
datang ke sekolah terlambat, nah itu seringnya kita memberikan suatu hukuman. Konsekuensi di sini terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan. Kemarin saya mencoba untuk membuat keyakinan kelas, di mana di situ konsekuensinya anak-anak yang membuat sendiri. Saya tidak membuat, tapi siswa tersebut yang membuat konsekuensinya. Coba kalian tadi sudah membuat keyakinan pertama adalah tidak mengoperasikan HP selama pembelajaran. Sekarang kalian silakan tulis apa konsekuensinya apabila ada yang melanggar. Kemudian mereka sendiri yang menulis. Banyak sekali yang melanggar. Banyak sekali yang menuliskan konsekuensinya. Di antaranya ada dari beberapa siswa, kemudian kita dibuat kesepakatan semuanya. Jadi tidak dari guru yang memberikan, tapi semuanya murid dari siswa, dari murid. Kemudian restitusi, proses menciptakan murid, memperbaiki kondisi kesalahan, proses yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dengan kolaboratif. Jadi di sini restitusi ini adalah memperbaiki kondisi kesalahan murid. Jadi di sini adalah kita mencari solusinya dengan secara kolaboratif. Contohnya, kemarin saya sering sekali ya, sudah ada peraturan tidak boleh menggunakan make up, tidak boleh makan di kelas. Kemudian ada siswa yang melanggar. Kemudian saya dekati, saya komunikasikan, saya tanyakan, kenapa melakukan hal itu? Mereka pasti punya alasan-alasannya seperti itu. Dan dari sudah punya alasan-alasannya itu baru kita langsung mencari solusinya supaya siswa tersebut tidak melanggarnya. Jadi saya tanya, kenapa kamu melakukan ini? Makan di kelas, alasannya dia tidak sempat makan di rumah. Bangunnya jam berapa? Ternyata bangunnya terlambat. Kenapa bangunnya terlambat? Karena tidurnya kemalaman. Nah, dari situlah baru kita memberikan solusi-solusinya supaya anak tersebut tidak melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatannya dan konsekuensinya yang tadi sudah diatur secara bersama-sama di kelas tersebut. Di sini mungkin Ibu tidak bisa melihat secara jelas. Di sini ada beberapa contoh. Ini motivasi eksternal, motivasi intrinsik ya, yang identitas gagal, ini yang sebagai penghukum, orang biasa merasa bersalah, teman bisa jadi pemantau dan manajer. Di sini ada guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian orang pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Bisa sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, menghitung dan mengukur, ini sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kita sebagai guru, ada contohnya juga ya. Kira-kira kita sebagai posisinya sebagai apa sih? Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kelihatan bukan Bapak Ibu?
kelihatan B. Posisi kita, manajer dia Pak Anton, Pak Anton sebagai manajer. Sebenarnya kasus-kasusnya banyak sekali. Dari kasus itu nanti kita bisa mengidentifikasi kira-kira kita di sini sebagai apa? Bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, bisa sebagai manajer, penghukum, atau membuat orang merasa bersalah. Jadi kamu sudah mengecewakan bapak, ibu bapak. Saya juga pernah mengatakan seperti itu ke siswa. Jadi saya setelah mempelajari ini baru saya menyadari astagfirullahaladzim, apa yang saya lakukan ini selama ini saya melakukan kesalahan. Kalau sebagai teman, ini ya sudah, nanti bapak ibu bantu membereskan. Itu bisa sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi di sini disuruh siswa untuk bercerita dulu dari beberapa pertanyaan. Dari sini nanti baru kita bisa memberikan beberapa solusi. Di sini banyak contohnya Bu Ibu. Jadi nanti kita bisa melihat kira-kira tuh saya sendiri terutama itu bisa sebagai teman, bisa sebagai penghukum, manajer, atau pemantau. Apalagi ini kejam sekali ya, saya tidak peduli. Ya, kalau saya ada guru yang seperti saya tidak peduli, kasihan siswanya. Kemudian maafkan saya. Ini berarti kalau maafkan saya sebagai apa tadi Bu? Bapak? Sebagai membuat orang merasa bersalah. Kemudian saya pikir Bapak Ibu teman saya, ya sebagai teman, saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Ini biasanya dilakukan di SD ya, pembelajaran sekolah dasar. Itu pasti selalu ngasih bintang hadiah. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Nah, kalau sebagai manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki kesalahan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan bla-bla-bla. Nah, itu sebagai dan ini murid yang berkata nih. Sekarang dampaknya pada murid, otomatis sebagai penghukum, siswa mengulangi kesalahan berulang kali, perilakunya menjadi dia semakin agresif. Iya. Kemudian dampaknya murid apabila membuat salah, merasa bersalah, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kemudian sebagai teman, jadi tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Nah, jadi mereka siswa tersebut akan merasa tergantung karena setiap kali ada apa-apa pasti selalu bercerita kepada bapak ibu guru. Ya, jadi dia tidak mandiri. Kemudian sebagai apa tadi ini bapak ibu? Pemantau, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah ataupun mendapatkan hukuman. Lalu sebagai posisi manajer adalah dia bisa mengevaluasi diri. Setelah kita memposisikan sebagai manajer, dampaknya pada murid itu sangat besar sekali. Dia bisa mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang baik. Jadi dampaknya
menjadi posisi sebagai manajer. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Kalau sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian posisi dia menjadi apa? Pemberi rasa bersalah. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sedangkan sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting di dalam dunia berkualitas. Kemudian sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Sedangkan yang terakhir, dampaknya adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu, dari berbagai ini penjelasan yang sudah kita menginginkan sebagai manajer, kita berusaha sebagai bisa mengontrol diri kita sebagai posisi sebagai manajer, karena pasti akan akan berdampak sekali terhadap murid. Ya, tadi Bapak Ibu sudah membaca ya, sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, dan sebagainya. Atau ya Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan ya, posisi kontrol sebagai penghukum. Penghukum itu seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam praktik. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, itu posisi sebagai penghukum. Sebagai pembuat rasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Hasilnya, ketika siswa terlalu sering atau tidak adil diberi perasaan bersalah, mereka bisa mengalami stres, ansietas, perasaan bersalah yang konstan atau tidak adil, dan penurunan harga diri. Ini bisa mengganggu perkembangan akademik dan emosional mereka. Ini. Kemudian posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Biasanya kita selalu merangkul ya. Kita rangkul murid-murid. Cocok ya Pak Anton ya. Tapi kalau Bapak jangan merangkul cewek ya Pak. Siswa yang cewek jangan. Nah, yang bukan murid ya Pak, jangan ya Pak. Kalau misalnya cowok biasanya kalau sama laki-laki tepuk pundaknya nih Pak Anton nih, tepuk pundaknya sebagai penguat, motivasi pada. Tapi kalau misalnya sama anak kandung, boleh silakan. Tapi kalau misalnya siswa jangan. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, hasilnya di sini murid
akrab dengan guru tersebut. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, guru menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, jadi posisi sebagai teman ada negatif dan positifnya. Positifnya anak bisa merasa akrab, tapi negatifnya anak itu tidak bisa mandiri. Dia selalu tergantung terhadap guru tersebut. Apabila guru tersebut tidak ada, nah dia merasa sendiri. Itu seperti itu. Nah, posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Ini posisi pemantau. Posisi terakhir, ya, posisi manajer. Posisi terakhir sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Hasilnya, pendekatan manajer lebih menekankan pada pengajaran tanggung jawab, resolusi masalah, dan pengembangan keterampilan siswa dalam mengelola perilaku mereka sendiri. Ini menciptakan suasana yang lebih kolaboratif dan dapat membantu siswa belajar dari kesalahan mereka. Itu posisi kontrol. Oke, saya juga berusaha untuk bisa menjadi manajer dalam posisi kontrol, walaupun dulu-dulunya saya sudah pernah menjadi penghukum, pernah membuat rasa bersalah. Jadi memang terus siswa jadi merasa minder. Ya Allah, berarti saya sudah menyakiti ibu guru seperti itu. Dan sebagai teman juga ya. Jadi mulai sekarang saya sendiri saya evaluasi. Bismillah, mudah-mudahan untuk menghukum, membuat rasa bersalah tidak akan saya lakukan. Gitu. Jadi mulai dari sekarang saya berusaha untuk menjadi teman, menjadi pemantau, dan lebih-lebih saya menginginkan menjadi posisi kontrol adalah manajer, di mana siswa tersebut nantinya akan menjadi bertanggung jawab dan lebih mandiri, gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada suatu pertanyaan. Dan mungkin Bapak Ibu menanyakan apa sih itu keyakinan kelas? Sebetulnya hanya beda ini ya, beda apa? Istilah saja. Kalau tahun-tahun dulu memang menggunakan kesepakatan. Tapi untuk yang tahun ini CGB kita banyak menggunakan keyakinan kelas.
juga menyampaikan ke siswa kesepakatan, ada saya keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa ya Bapak Ibu? Kenapa kita pakai helm? Keamanan dan keselamatan untuk melindungi diri kita, ya, supaya kita selalu diberikan selamat. Bukan berarti terus nanti ada Pak Polisi, buatnya dia Bapak Ibu, atau biar nanti gak ketangkap polisi, seperti itu menggunakan helm, buatnya dia. Tapi kita tahu bahwa mengapa kita memiliki mengapa kita harus menggunakan helm, ya harus sadar bahwa helm itu sebagai pelindung kita, sebagai keamanan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan diri kita. Apabila kita batuk, kita lindungi diri kita supaya tidak menular ke orang lain. Setiap kali harus cuci tangan, ya. Kita setelah bepergian, kita juga mengajarkan kepada anak didik ataupun anak kandung kita sendiri, setiap kali habis bepergian langsung ke kamar mandi, cuci tangan, cuci kaki. Jadi kita bersih, walaupun tidak harus langsung mandi ya, karena kalau berkeringat tidak boleh langsung mandi, bahaya. Tapi paling tidak kita cuci tangan, cuci kaki terlebih dahulu. Jadi demi apa? Kesehatan juga. Itu. Oke. Jadi mengapa harus? Ya untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali mengikuti mengikut-sertakan nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding-bandingkan dengan peraturan-peraturan. Maaf ya tulisannya kok ya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini pembentukan keyakinan kelas. Sebisa mungkin kita bisa istilahnya apa ya? Apa sih yang menjadi keinginan mengakomodir? Apa yang menjadi keinginan siswa tersebut dalam pembelajaran itu? Apa? Jadi kita dengan cara apa? Kita menyebarkan sticky note kepada semua siswa. Silakan. Jika kalian tidak bisa bicara, biasanya kadang kalau bicara terus malu. Nanti kalau misalnya ayo sing baru ngomong isu itu. Jadi dalam membuat sticky note itu tidak mencantumkan nama. Dan langsung kalian menuliskan apa yang menjadi keinginannya kalian masing-masing. Nah, ini contoh keyakinan kelas ya, di kelas 1, di kelas 5, di kelas 7 dan sebagainya. Nah, ini Ibu contoh dalam pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 12 busana 1. 11 busana 1. Keyakinan kelas ini di sini dari masing-masing siswa saya sampaikan. Silakan kalian dalam kegiatan pembelajaran itu kalian inginnya seperti apa? Ini banyak sekali. Ada yang usulnya 1 sampai 2. Ini banyak sekali.
kemudian saya tempel, kemudian saya foto. Sudah. Dari serangkaian ini, dari keyakinan kelas ini, lalu kita rangkum. Ini kan dibacakan oleh siswa. Kalau ada yang sama, berarti dianggap ini sama, tidak perlu ditulis kembali. Nah, di sini ada 9. Dari rangkuman ini tuh ada 9. Dari 36 siswa. 35 ya, 35 siswa itu ada yang ada 9. Di antaranya makan tidak di kelas, jadi makan saat istirahat, jadi ada waktunya saat makan. Jadi tidak boleh saat pembelajaran itu mereka makan di kelas. Boleh minum kalau haus, tapi tidak boleh makan apapun, entah itu snack, entah itu makan besar, itu tidak boleh. Mereka yang membuat sendiri. Supaya apa? Mereka mempunyai apa ini? Jadi kalau misalnya ada satu siswa yang makan, otomatis kan pingin ya, pingin temannya yang lain. Lalu itu kok makan enak, saya juga jadi lapar, jadi ini dan sebagainya. Otomatis itu mengganggu proses pembelajaran. Nah, maka mereka membuat keyakinan kelasnya yang pertama adalah makan saat istirahat, dan mereka menghendaki ruangannya bersih, maka makannya juga di luar, tidak boleh di dalam. Nah, kemudian ada lagi HP dikumpulkan saat pembelajaran. Apa? Mereka beranggapan bahwa jika dia mainan HP, maka pekerjaannya tertunda, konsentrasinya jadi buyar, dia nggak bisa konsentrasi kalau saat pembelajaran bermain HP. Jadi mereka anak-anak sudah mulai aktif, sudah mulai menyadari akan kebutuhannya mereka sendiri. Jajannya aku tuh butuh apa? Butuh ilmu, butuh saya juga memperoleh semuanya. Apabila ada yang mainan HP, otomatis kan dia tidak bisa masuk karena nggak konsentrasi. Dia mainan HP, nggak konsen. Jadi apa yang menjadi pelajarannya saat itu dia nggak bisa menerima sepenuhnya. Jadi mereka itu sudah menyadari dengan sendirinya. Ada yang pemainan HP sama makan itu ada berapa anak itu banyak. Jadi mereka sudah menyadari. Kemudian yang selanjutnya ada juga yang menginginkan seperti ini, ruangan kelasnya bersih, teman-temannya juga harus yang bersih. Tidak ada yang namanya sewu. Pokoknya wangi bu, pokoknya harus wangi. Oh ya sudah. Terus setelah mereka itu membuat keyakinan kelas, saya di sini membuatkan untuk apa yang menjadi konsekuensinya apabila mereka melanggar. Di antaranya konsekuensinya yang tadi harus wangi. Jadi mereka itu pokoknya baju harus rapi. Tunjukkan kalau benar-benar itu anak di sana. Masa bajunya tuh wos-wos ya, kusut, belum disetrika. Terus anak-anak di sini menyampaikan, apabila baju belum disetrika, pagi-pagi harus menyetrika gitu. Kalau itu usulannya anak sendiri. Terus apabila belum sempat pakai deodoran, nanti pinjam temannya yang pakai deodoran, bawa deodoran. Atau mana aja menyampaikan satu kelas menyediakan gitu, dan pakai uang kas bu. Oke, silakan. Itu adalah usulannya kalian sendiri. Jadi jangan sampai sudah menjadi keyakinan kelas, tapi
kalimat negatif yang dituliskan di sini kalimat positifnya. Ini. Kemudian ini ada videonya Bu, nggak bisa nyala ya. Ini adalah ice breaking. Mungkin kalau tidak diselesai ya. Ini kegiatan perkalian Bu, perkalian. Di sana cepat-cepatan. Siapa yang cepat menyebutkan berapa nilai dari 2 kali 4, dialah yang menang. Ini seperti ini. Anak-anak jadi senang. Kemudian saya refleksi. Anak-anak setelah kalian itu melakukan ice breaking itu, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Anak-anak menjawab, melatih kecepatan Bu. Ya, karena di sini kan anak-anak harus saling cepat. Melatih kecepatan Bu. Kemudian apa lagi? Jadi mengingat-ingat matematikanya Bu, perkalian. Jadi masih harus ingat 2 kali 4, 2 kali 3, 4 kali 4, dan sebagainya. Gitu. Jadi itulah kegiatan anak-anak. Ini pas ya, setelah ice breaking selesai, saya mengadakan keyakinan kelas menggunakan sticky note. Lalu saya ice breaking Bu. Ice breaking di sini saya terapkan olahraga ya. Mereka olahraganya itu menggunakan musik. Sayangnya tidak kedengaran ya musiknya. Ya. Di sini Mbak Mas Asya lagi sakit jadi nggak bisa. Jadi dia hanya duduk, tapi tetap ikut gerakan-gerakannya. Nah di situ setelah saya refleksi, apa yang kalian dapatkan dari kegiatan ini? Mereka wah Bu, jadi seger ya Bu, karena kita gerak-gerak gitu. Oh Bu, jadi seger, jadi senang, terus banyak, jadi bahagia Bu, gerak tawa. Kalau lihat teman-teman yang geraknya kayak gitu, jadi ketawa semua gitu. Nah, seperti itu, hal-hal seperti itu bisa membawa anak tersebut jadi senang ya, jadi bahagia banget gitu. Rasanya jadi tambah semangat gitu. Bu, jadi tambah semangat ya Bu, walaupun cuma sebentar. Nah, jadi monggo Bapak Ibu yang di kelas, monggo mulai dari sekarang mungkin entah itu 5 menit saja. Itu ternyata menjadikan menambah mood siswa. Ini Bu, Bapak Ibu ada beberapa dari karena sticky note-nya saya itu habis. Saya meminta anak-anak untuk membuat refleksinya lewat chat. Ya, silakan kalian sampaikan apa sih yang kalian dapatkan hari ini dan apa kedepannya seperti apa. Yang nomor 1 yang saya dapatkan hari ini pada pembelajaran bullying hari ini adalah pembelajaran yang asik, menyenangkan dan bercanda yang tertawa bersama-sama membuat mood menjadi baik. Keseruan yang dilakukan bersama-sama, senam dan banyak keseruan lainnya sebelum pembelajaran dimulai. Nah, seperti itu Bu. Dan 5 menit aja, insya Allah anak-anak jadi semangat. Gak usah banyak-banyak. Kemudian yang saya harapkan pada pembelajaran praktek kedepannya adalah menciptakan suasana yang nyaman, damai, kerjasama dan pembelajaran yang dijelaskan dengan rinci dan jelas agar paham, menyenangkan dan tidak membosankan melalui kegiatan-kegiatan yang melatih konsentrasi, keseruan bersama-sama, mengejar target,
mengejar target dengan penuh tanggung jawab agar selesai tepat waktu dan tidak ketinggalan, melatih kekompakan antar satu dengan yang lain. Sekian dan terima kasih. Itu salah satu contohnya. Jadi sebenarnya banyak sekali Bu, dari beberapa itu banyak contohnya mereka merasa bahagia, dan juga baik yang saya dapatkan adalah perasaan bahagia ya, memberikan kesenangan kepada siswa. Nih, membuat kesepakatan kelas dengan hati tulus, alhamdulillah. Mereka menyampaikan sticky note itu memang betul dari keinginan anak tersebut. Pembelajaran yang menyenangkan, kemudian ada lagi ini pembelajaran yang asik, menyenangkan, bercanda ceria, sama. Nah ini yang saya inginkan untuk pembelajaran selanjutnya adalah mengadakan X briefing yang seperti yang dilakukan barusan, dan guru yang bisa akrab dengan semua muridnya. Nah seperti itu. Terutama ini yang belajar praktek ya. 5 menit saja lah, entah itu apa gitu, atau tebak-tebakan apa istilahnya, dengan 2 orang di sini itu udah melatih mereka berpikir sejenak, refreshing, senang dan sebagainya. Maka ini karena saya akan selalu saya terapkan di pelajaran-pelajaran praktek. Jadi apa saja yang menjadi CGP yang saya terima, insya Allah akan saya terapkan langsung dalam kegiatan pembelajaran kesehariannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini kegiatannya adalah yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contohnya. Menstabilkan identitas diantaranya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang validasi kesalahan adalah kamu tetap punya alasan mengapa melakukan itu. Yang berikutnya adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan menanyakan keyakinan diantaranya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kemudian menstabilkan identitas, yaitu bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan selanjutnya kamu berhak merasa begitu. Itu adalah contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan adalah setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ini contoh kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu contoh-contoh validasi tindakannya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol di sini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika kita mencapai identitas sukses dan memvalidasi perilaku yang salah. Kita siap untuk menghubungkan diri dengan nilai-nilai yang kita yakini dan menjadi pribadi yang kita inginkan. Kata-katanya yang kita
Bapak sampaikan adalah apa keyakinan kelas kita. Jadi kita menanyakan apabila siswa tersebut melakukan kesalahan. Kita tanya apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambarannya. Ya, sebuah kertas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dan sebagainya. Jadi kita bisa istilahnya menanyakan kembali apa yang sudah menjadi keyakinan di kelas tersebut. Ya, dari awal kita menstabilkan apa alasannya mengapa mereka melakukan itu. Kesimpulannya, pendekatan yang disebutkan sebelumnya sangat penting dalam membantu anak menghadapi kesalahan mereka dengan cara yang konstruktif dan mendukung pertumbuhan mereka. Ini membantu mereka memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan dan bukan identitas mereka. Nah, ini disiplin positif, air kontrol dan sebagainya dari beberapa rangkuman dari teori awalnya. Nah, ini contoh dari kegiatan restitusi yang saya lakukan pada saat pembelajaran siswa tersebut melanggar yang sudah menjadi keyakinan kelas. Mereka menggunakan make up yang berlebihan. Nah, itu saya terapkan di sekolah karena kita sering sekali ya mengulangi siswa yang masih menggunakan make up. Jadi saya tanyakan kembali mengapa saya nggak ada suaranya di Bapak Ibu, mohon maaf. Bagus. Ini contoh pula saat anak tersebut melakukan kesalahan makan di dalam kelas. Saya ketemu anak itu kok makan di kelas. Saya tanyakan mengapa kamu melakukan itu. Katanya saya ini Bu keburu-buru tidak sempat sarapan di rumah. Dia bawa bekal karena bekalnya terus banyak Pak. Satu untuk pagi saya terus dia berburu lalu anak tersebut saya tanya lagi mengapa, karena tadi di jalan macet buru-buru dia bangun terlambat, perjalanan macet dan sebagainya, sampai sini sudah kan jam 7 ya, kayaknya dia nggak bisa cepat ya. Kemudian saya beri solusi, kalau kamu menyampaikan pada awalnya itu kamu menyampaikan kalau saya belum sarapan, masih saya memberikan waktu 15 menit untuk makan di luar, seperti itu. Jadi kita pasti selalu memberikan solusi kepada siswa tersebut. Komunikasi betul. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk diseminasi kegiatan saya tentang budaya positif sudah selesai. Saya ingin satu Bapak Ibu untuk memberikan refleksi tentang kegiatan saya di hari ini. Monggo Bapak Ibu. Pak Anton monggo. Ya, Bapak. Atau masukan, kritik, saran, masukan, monggo Pak Anton. Terima kasih waktu yang diberikan saya melihat paparan dari awal sampai akhir. Saya cukup tersipu-sipu gitu. Artinya begini, mudah-mudahan penerapan itu tak sekedar teori gitu. Jadi kami juga Bapak Ibu yang di sini mungkin juga mau belajar sama Bu Ning. Jadi itu kalau benar-benar diterapkan itu hasilnya luar biasa. Aplaus buat Bu Ning ya, keren sekali. Semoga Bapak Ibu yang lain.
Terima kasih sekali Bapak Anton yang sudah memberikan refleksinya kepada diri saya sendiri. Saya mohon maaf di sini bukannya saya itu lebih pintar dari Bapak Ibu. Saya baru belajar di sini, kita belajar bareng-bareng. Sekedar saya sharing ilmu yang saya terima lewat pendidikan calon guru penggerak ini, kemudian saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan insya Allah Bapak Ibu, saya akan menerapkan semua kegiatan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Salah satunya yang tadi saya sudah sampaikan untuk foto-foto dan videonya, itu baru salah satunya. Nanti untuk kedepannya bertahap, karena tidak langsung saya langsung sampaikan ke siswa, tapi semuanya bertahap. Mohon doanya Bapak Ibu semua, mudah-mudahan untuk semua yang sudah saya paparkan ini, mudah-mudahan nantinya akan betul-betul diterapkan di sekolah kita sendiri, terutama juga saya bersikeras untuk berusaha untuk bisa menerapkan di kelas saya sendiri terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada saya. Saya akhiri dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.